Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brili Amanda dengan NPM 2121020143. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya pada bab 6, yaitu konsep uang dalam perspektif Islam. A. Pengertian sejarah uang. Pada awalnya, manusia memenuhi kebutuhan secara mandiri. Mereka memperoleh makanan atau berburu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kebutuhannya masih sangat sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Seiring berjalannya waktu, manusia mengetahui tentang kebutuhannya terhadap uang. Dalam perkembangannya, uang telah berevolusi. Dari perkembangan tersebut, uang dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu 1. Uang komoditas, commodity money, kedua uang kertas, token money, dan yang terakhir uang giral. B. Kriteria dan fungsi uang. Uang agar dapat menjadi alat tukar harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh pemiliknya. Berikut merupakan beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang, yaitu 1. Ada jaminan, 2. Diterima oleh umum, 3. Nilai yang stabil, 4. Mudah disimpan, 5. Mudah dibawa, 6. Tidak mudah rusak, 7. Mudah dibagi, 8. Penawaran harus elastis. Secara umum, fungsi uang adalah sebagai berikut: 1. Alat tukar menukar, 2. Satuan hitung, 3. Penimbun kekayaan, 4. Standar pencicilan utang. C. Jenis uang. Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis. 1. Berdasarkan bahan, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam, uang yang berbentuk logam atau pembuatannya dari logam, sedangkan uang kertas, uang yang berbentuk kertas. Kedua, berdasarkan nilai jenis uang. 1. Bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Kedua, tidak bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. 3. Berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang dapat diterbitkan: 1. Uang kartal, 2. Uang giral. 4. Berdasarkan kawasan. Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu. Contohnya uang lokal, 2. Uang regional, dan 3. Uang internasional. D. Uang dalam ekonomi konvensional. Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional terbagi ke dalam 3 kelompok. 1. Teori permintaan uang sebelum Keynes. Teori permintaan sebelum Keynes sering disebut sebagai teori permintaan uang klasik karena berdasarkan atas asumsi klasik, yaitu sebelum Keynes, diantaranya adalah teori permintaan uang Irving Fisher dan teori permintaan uang Cambridge. 2. Teori permintaan uang Keynes. Dalam konvensional dijabarkan oleh Keynes menjadi 3 motif. 1. Permintaan uang untuk transaksi, 2. Permintaan untuk berjaga-jaga, 3. Permintaan uang untuk spekulasi. 3. Teori permintaan uang setelah Keynes. Sebenarnya ada beberapa kekeliruan yang dibuat oleh Keynes, salah satunya yang juga diprotes oleh muridnya sendiri, Tobin Baumhoff, masing-masing pada tahun 1953 dan 1956. E. Konsep uang dalam Islam. 1. Uang menurut ilmuwan muslim. A. Uang di zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Mamluk, mengalami situasi beredar banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain. Ketika itu beredar 3 jenis mata uang: dinar, dirham, dan fulus. Peredaran dinar sangat terbatas. Peredaran dirham berfluktuasi, kadang-kadang malah menghilang, sedangkan yang beredar luas adalah fulus. Fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik. Pernyataan Ibnu Taimiyah ini pun diikuti dalam ekonomi konvensional, bad money driven out good money. B. Uang menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai, diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar
dan pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali, uang yang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, namun dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga, namun merefleksikan harga semua barang. Uang memberikan kegunaan jika uang itu dipergunakan untuk membeli barang. C. Uang menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam pendapatnya menyatakan bahwa kekayaan suatu negara bukan ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara dan neraca pembayaran yang positif. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapat pekerja, sejalan dengan pendapat Al-Ghazali. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah bahwa ia senilai seperkian gram emas dan perak. Sekali pemerintah menetapkan nilainya, maka pemerintah tidak boleh merubah standar tersebut. 2. Konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan modal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dapat perspektif ekonominya. F. Time value of money and economic value of time. 1. Time value of money. Dalam Islam, tidak dikenal adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Teori time ini definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan hasil positif, hasil positif, hasil negatif atau mendapatkan hasil itu. Sebabnya dalam teori keuangan selalu dikenal risk-return relationship. Bagi ekonomi konvensional ada dua hal yang menjadi argumentasi mereka. 1. Presence of inflation. 2. Preference present consumption. 2. Economy value of time. Seperti uraian di atas, dalam ekonomi Islam tidak mengenal time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Di dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis discount rates dalam menentukan harga mu'jal, bayar tangguh dapat digunakan. Hal ini dibenarkan karena jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan ekonomi value added. 2. Tertahannya hak si penjual uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang atau jasa, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada pihak lain. Hal ini bahwa Islam tidak mengenal konsep time value of money karena uang itu sendiri sebelumnya tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomis. Jika dan hanya waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lain sehingga menjadi modal dan dapat memperoleh keuntungan. Jika waktu tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan secara baik, maka waktu tersebut tidak memiliki suatu nilai ekonomi. Dalam surat Al-Asr menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Perbedaan nilai waktu tersebut adalah tergantung pada bagaimana semakin tinggi nilai waktunya, efektif dan efisien akan mampu mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya dalam Islam. Keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang memanfaatkan di waktu bukan saja harus efektif dan efisien, namun juga harus didasari dengan keimanan. Implikasi dalam dunia bisnis mengindikasikan bahwa dalam bisnis selalu dihadapkan pada untung dan rugi. Bisnis adalah hubungan antara tingkat keuntungan dan tingkat risiko. Baiklah, sekian presentasi rangkuman pada bab 6 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.